Ada apa dengan perayaan malam 27 Rajab dan nisfu Syaban? Seorang ulama besar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya terkait dengan malam 27 Rajab dan malam nisfu Syaban. Kaum muslimin setiap tahun rutin mengadakan perayaan pada kedua hari tersebut. Biasanya, dalam perayaan tersebut, disuguhkan makan makanan. Apa pendapat Anda mengenai amalan ini? Beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjawab, keduanya adalah perkara baru dalam agama, yaitu perayaan nisfu Syaban dan perayaan malam 27 Rajab. Keduanya adalah perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya, dan tidak ada dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa malam 27 Rajab itu adalah malam Isra Mi'raj. Bahkan ini juga tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang tidak sahih menurut para ulama. Andaipun sahih bahwasanya 27 Rajab adalah malam Isra Mi'raj, maka tidak boleh membuat perayaan khusus, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah merayakannya. Padahal Rasulullah adalah teladan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Maksudnya, dalam mencontoh perbuatan beliau dan dalam meninggalkan hal-hal yang beliau tinggalkan. Jika Rasulullah tidak mengerjakannya, maka kita tidak mengerjakan. Jika Rasulullah mengamalkannya, maka kita mengamalkannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau. Maka perayaan nisfu Syaban, perayaan malam 27 Rajab dengan keyakinan bahwa itu adalah malam Isra Mi'raj. Juga perayaan Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau maulid-maulid yang lain semacam Maulid Badawi, Maulid Husain, Maulid Abdul Qadir Jailani, atau Maulid Fulan dan Fulan. Semua ini tidak diperbolehkan, dan semua ini termasuk sikap menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani dalam perayaan-perayaan mereka. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyerupai mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad nomor 5093. Maka tidak layak bagi kaum muslimin untuk menyerupai musuh-musuh Allah dalam perkara-perkara ini ataupun perkara yang lain. Andaikan merayakan malam nisfu Syaban adalah perkara yang disyariatkan, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersegera melakukannya, karena beliau adalah sayyid dari manusia, makhluk Allah yang paling utama dan penutup para rasul Allah. Dan tentu beliau akan menunjukkan kepada umatnya dan mengajarkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bersemangat memberikan nasihat, dan beliau adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Tidak ada kebaikan kecuali pasti akan beliau ajarkan kepada umatnya, dan tidak ada keburukan kecuali pasti akan beliau beri peringatan untuk menjauhinya. Sebagaimana dalam riwayat sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah Allah mengutus Nabi kecuali ia diberi kewajiban untuk menunjukkan kepada kebaikan dari apa yang ia ketahui, dan memperingatkan dari keburukan dari apa yang ia ketahui. Hadis riwayat Muslim nomor 1844. Dan Nabi kita adalah Nabi yang paling sempurna, paling utama dan penutup para Nabi. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau, maka beliau adalah orang yang paling layak disematkan sifat tersebut. Yaitu tidak ada kebaikan kecuali pasti beliau ajarkan, dan tidak ada keburukan kecuali pasti akan beliau beri peringatan untuk menjauhinya. Andaikan peringatan malam nisfu Syaban, atau Maulid Nabi, atau malam 27 Rajab itu perkara yang disyariatkan, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersegera melakukannya, baik berupa perkataan beliau, maupun perbuatan beliau, dan sungguh beliau akan mengajarkan hal tersebut kepada umatnya. Andai beliau pernah melakukannya, tentu para sahabat Nabi akan menukilkannya, karena mereka adalah orang-orang yang paling amanah, dan mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi, dan mereka jugalah yang telah menukilkan Al-Quran kepada kita semua. Mereka juga yang telah menukilkan As-Sunnah yang sahih kepada kita. Mereka adalah para pemimpin dan para teladan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita menyelisihi mereka dan membuat-buat perkara baru dalam agama yang tidak pernah mereka lakukan, baik berupa takarub atau bentuk ketaatan lainnya. Kemudian para tabi'in yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi dengan baik, mereka tidak pernah merayakan perayaan-perayaan tersebut. Andaikan para sahabat pernah melakukannya, maka tentu para tabi'in akan melakukannya juga, kemudian para tabi'ut tabi'in. Mengapa mereka juga tidak pernah melakukannya?
Dalam 3 generasi utama ini, tidak ada perayaan Maulid Nabi, atau malam Nisfu Syaban, atau malam 27 Rajab. Dari ini bisa kita ketahui bahwa perayaan-perayaan ini adalah perkara baru dalam agama yang dibuat-buat oleh orang. Lalu andaikan ada yang membuat-buat perkara baru dalam agama, pada kurun kedua yaitu generasi tabi'in, atau pada kurun ketiga yaitu generasi tabi'ut tabi'in, maka itu pun tidak menjadi hujah atau dalil. Karena yang bisa menjadi dalil adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun, perkara-perkara baru dalam agama yang sedang kita bahas ini Maulid Nabi, malam Nisfu Syaban, malam 27 Rajab tidak pernah dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pada kurun pertama, atau kurun kedua, ataupun kurun ketiga. Namun ini semua mulai muncul di kurun keempat. Demikianlah yang kita katakan untuk semua perkara baru dalam agama, wajib untuk meninggalkannya dan memperingatkan orang untuk tidak melakukannya. Di antara bentuknya adalah peringatan Isra Mi'raj, peringatan malam 27 Rajab, peringatan malam Nisfu Syaban. Demikian juga apa yang disebut dengan salat raghaib. Mereka menamai salat tersebut dengan salat raghaib dan melakukannya pada hari Jumat pertama pada bulan Rajab. Ini juga suatu perkara baru dalam agama. Perkara baru dalam agama itu banyak di tengah masyarakat. Kita memohon kepada Allah agar Ia menjaga kaum muslimi dari perkara-perkara tersebut dan agar Ia memberikan karunia berupa ilmu dan fikih kepada kaum muslimin dan memberi mereka taufik untuk berpegang kepada sunnah dan merasa cukup dengan sunnah Nabi serta menjauhkan diri dari perkara baru dalam agama. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.